Making disciples, transforming lives. Hari ini kita belajar dari orang buta yang disembuhkan. Kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-18. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Gitu ya. Dia nggak tahu karena dia nggak bisa lihat. Dia cuma, ini kok ribut-ribut apa? Ada apa? Ayat 37, kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Gitu ya. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah dia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara, ini sebuah perikop yang menceritakan sekelumit dari perjalanan Yesus dalam dia berkhotbah gitu ya, menyembuhkan, melakukan mujizat. Salah satunya adalah dia menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Di kitab yang lain yaitu kitab Markus dijelaskan bahwa orang ini bernama Bartimeus anak Timeus. Kenapa dia itu mengemis? Karena dia buta. Ada 3 golongan orang yang menjadi pengemis di zaman itu, yaitu orang buta, orang lumpuh, dan orang kusta. Ya, 3 golongan orang ini adalah orang-orang yang kerjaannya bergantung kepada orang lain dan mengemis. Kalau saudara ingat di kisah para rasul pasal yang ketiga, ada seorang lumpuh yang setiap hari digotong, dibawa di dekat gerbang bait Allah dan mengemis. Orang lumpuh itu juga mengemis, orang kusta juga mengemis. Yang mereka cari adalah sesuatu yang membuat mereka bisa bertahan hidup. Bantuan dari orang lain. Jadi orang ini bergantung dari orang lain gitu ya. Nah, kalau Anda mendengar cerita ini, sebenarnya di dalam cerita ini ada tiga golongan ya, 3 orang, 3 golongan. Yang pertama ya ini orang yang teriak minta pertolongan Tuhan. Yaitu si orang buta ini. Dia tahu Yesus lewat, dia langsung teriak, anak Daud kasihanilah aku. Ya sudah perhatikan, dia gak berkata sembuhkan aku. Kenapa? Karena memang setiap hari kerjaannya kasihanilah aku. Ibadah kedua saya menjelaskan orang kusta, kalau sudah baca juga. 10 orang kusta ketika dia bertemu dengan Yesus, dia berkata, guru kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Dalam konteks Tuhan, aku ini minta belas kasihanmu, terserah kamu mau kasih aku apa gitu ya. Kalau kita lempar keputusan itu kepada orang lain, kita yang dari orang yang atau orang buta ini, pengemis ini bergantung kepada terserah mau orang itu ngasih makan, mau orang itu ngasih pakaian, mau orang itu kasih uang atau kasih apapun. Karena konteksnya pengemis itu bergantung kepada orang lain. Makanya dia ngomong Tuhan atau anak Daud, kasihanilah aku. Gitu ya. Yang pertama ada orang yang teriak minta pertolongan Tuhan. Yang kedua ada orang yang terganggu karena orang minta pertolongan Tuhan. Ada terganggu karena ada orang yang di dekat Anda yang terlalu laut atau terlalu keras. Pernahkah Anda mendengar orang yang sudahlah ya ikut Tuhan gak usah terlalu fanatik. Kenapa? Kenapa kita terganggu sama orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan? Adakah orang-orang yang demikian? Yang ketiga, atau Anda adalah orang yang membawa si orang yang membutuhkan Tuhan itu datang kepada Tuhan. Ada 3 golongan ini, yang manakah Anda? Apakah Anda hari ini datang kepada Tuhan itu seperti orang buta ini yang Anda tahu bahwa hidup Anda butuh pertolongan. Dan Anda
datang dengan sebuah teriakan hati atau doa, Tuhan sembuhkan aku, atau Tuhan tolong aku, Tuhan tolong pekerjaanku, tolong hidupku, tolong kesehatanku, tolong keuanganku dan sebagainya. Anda teriak minta tolong, atau Anda ada orang yang merasa terganggu, lihat orang lain, lihat orang lain nyanyi sungguh-sungguh dengan Tuhan gitu ya, sampai melompat-lompat. Anda melihat apaan sih orang ini gitu ya, ngapain sih sampai kayak gitu. Ya nggak usah segitunya lah, ikut Tuhan sih ikut Tuhan, tapi nggak usah sampai seperti itu. Ya bahkan orang-orang yang menyuruh diam itu kadang-kadang, sudahlah, aku tahu kamu sakit, tapi Tuhan itu mau memakai sakitmu itu untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Sudahlah, mungkin memang belum waktunya kamu disembuhkan. Sudahlah, mungkin memang Tuhan izinkan terjadi. Semua yang dia bilang itu benar. Tapi itu hanya half truth atau separuh kebenaran. Memang benar Tuhan itu mau menggunakan apapun kejadian dalam kehidupan kita untuk membawa kebaikan. Tapi itu tidak seharusnya meniadakan iman untuk kesembuhan. Kadang orang itu membunuh yang satu karena alasan yang kelihatannya baik. Sudah gak usah berdoa lagi untuk kesembuhan. Mungkin Tuhan mau kamu menerima kenyataan. Menerima kenyataan tidak perlu membunuh iman kita. Gitu ya. Saudara, kadang-kadang banyak orang itu menyuruh orang lain untuk diam. Atau bahkan menyuruh dirinya sendiri untuk diam. Tapi apa yang kita belajar dari sini? Orang ini datang dan berseru kepada Yesus. Kalau saudara perhatikan di sepanjang cerita di Alkitab, di kitab Injil khususnya, Tuhan Yesus akan menyembuhkan orang-orang yang datang minta disembuhkan. Ya, Tuhan Yesus akan berhenti. Tuhan Yesus akan menolong orang yang minta tolong. Kenapa saya berkata demikian? Karena enggak semua orang itu memang butuh pertolongan. Enggak semua orang itu mau ditolong. Enggak semua orang itu datang kepada Tuhan minta pertolongan. Ya saudara, makanya Yesus tanya, kamu mau apa? Karena ada orang-orang itu yang sudah nyaman dengan keadaannya, walaupun keadaannya itu sesuatu yang butuh pertolongan. Ya nggak apa-apalah, ya udahlah begini aja gitu ya. Tapi Yesus itu akan selalu berhenti. Saudara bisa baca dimanapun. Apakah antara orang yang datang minta pertolongan Tuhan akan jawab gitu ya. Atau Tuhan itu melihat dan tergerak oleh belas kasihan. Biasanya cuma dua itu. Tapi untuk orang yang butuh pertolongan, contohnya salah satu yang kelewatan di zaman Yesus adalah orang lumpuh yang ada di Bait Allah. Saudara, kita baca saya tiba-tiba ingat ayat ini, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Ayat yang pertama, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ya, saya bacakan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, waktu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, berarti udah lama dong. Waktu Yesus ada berarti dia sudah ada kan? Gitu ya. Sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Orang ini bahkan gak kepikiran minta sembuh. Lalu orang itu menatap mereka dan berharap dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Dan sesuatu ini gak dibayangkan berupa kesembuhan. Karena yang diminta itu sedekah. Loh, di mana orang ini waktu ada Yesus selama 3 tahun? Ya dia gak datang sama Yesus. Kenyataannya gak semua orang itu mau ditolong. Gak semua orang itu datang kepada Yesus. Tapi kalau hari ini Anda ada di rumah Tuhan, alasannya bisa macam-macam. Apakah dia itu sudah nyaman dengan kondisinya? Dia nggak butuh aku nggak butuh untuk bisa jalan. Aku hanya butuh punya uang.
Atau karena sudah berusaha berkali-kali dan selalu gagal, akhirnya menyerah juga. Ya sudahlah, takut mencoba lagi karena takut gagal lagi. Apapun alasannya. Ternyata nggak semua orang itu datang sama Yesus. Buktinya ada satu yang ketinggalan. Ini orang di gerbang bait Allah yang Yesus itu keluar masuk ya di situ. Selama 3 tahun menyembuhkan banyak orang. Dan orang ini terlewat begitu saja. Kenapa? Karena dia nggak datang minta sama Yesus. Tapi bedanya sama orang buta ini sama-sama pengemis. Tapi orang ini begitu dengar. Apa itu? Oh Yesus orang Nazaret lewat. Pasti dia sudah tahu siapa Yesus. Pasti dia sudah mendengar orang seperti apa Yesus. Karena begitu dia dikasih tahu, oh Yesus orang Nazaret lewat. Dia langsung teriak. Sebenarnya ini menggambarkan apa sih? Ini menggambarkan bahwa Bartimeus atau orang buta ini tidak menyerah dengan kondisinya. Siang hari ini, kalau ada orang-orang yang kau menyerah dengan kondisimu, saya mau ajak Anda bangkit lagi. Jangan menyerah dengan kondisimu. Masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada kuasa yang tidak terbatas. Saudara, ini menjelaskan bahwa orang ini gak menyerah dengan kondisinya. Mungkin dia sudah sekian lama mengemis bertahun-tahun. Dia sudah ada dalam kondisinya, tapi begitu dia dengar ada Yesus lewat, dia bisa punya pilihan. Kalau memang dia menyerah dengan kondisinya, ya setidaknya dia mungkin cuma minta bantuan, minta sedekah, tapi yang dia lakukan memang dia berkata, kasihani aku. Tapi ketika Yesus tanya sama dia, kamu mau apa? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dia tahu apa yang dia mau. Dia tahu apa yang dia mau. Dia bilang, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Karena aku gak mau menyerah dengan kondisiku. Karena aku mau berubah. Karena aku mau mengalami sebuah mujizat. Aku mau hidupku ini berubah. Aku gak mau kayak begini-begini terus. Ya aku tahu aku sudah hidup sekian tahun demikian. Aku tahu aku sudah mencoba. Tapi dia tidak pernah menyerah dengan kondisinya. Saudara, pelajaran yang pertama, jangan menyerah dengan kondisimu. Sama seperti Bartimeus ini, orang buta ini. Dia berkata, dia tahu apa yang dia mau. Begitu tahu ada Yesus, dia mendengar Yesus lewat. Dia langsung teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 39, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Garis bawahi kata semakin keras. Saudara, sebelum Tuhan berhenti, jangan berhenti berdoa. Maksudnya sebelum Anda dijawab, sebelum Tuhan menjumpai Anda, jangan berhenti berdoa. Kalau perlu semakin keras, teriaklah semakin keras. Karena Tuhan itu menghargai iman yang pantang menyerah. Bagaimana dia tahu kita punya iman? Ketika dia tahu kita pantang menyerah. Ketika dia tahu bahwa kita itu bergantung kepada Tuhan satu-satunya yang bisa kasih jawaban. Makanya kita berdoa sampai terjadi. Pray until something happen. Jangan berhenti berdoa kalau belum terjadi. Apalagi kesembuhan itu adalah kehendak Tuhan. Apalagi hal-hal baik yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya itu adalah kehendak Tuhan. Anda bisa perjuangkan itu. Walaupun mungkin ya dunia mengajarkan tentang berdamai dengan diri sendiri. Kadang-kadang itu dimix dan itu ketwist. Sebuah kebenaran half truth atau kebenaran separuh itu hanya separuh. Itu tidak seharusnya mengatasi atau membunuh iman kita. Bahwa Tuhan itu menyediakan kesembuhan bagi anak-anaknya, pemulihan bagi anak-anaknya, terobosan bagi anak-anaknya, mujizat bagi anak-anaknya. Bartimeus tahu dan dia tidak akan berhenti sebelum Yesus menjumpai dia. Dan kita tahu, saudara bisa cek di seluruh kitab Injil, Yesus akan selalu berhenti di mana ada orang yang teriak minta tolong. Pasti, itu pasti. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya.
Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. Mari kita compare dengan yang pertama tadi ayat 39, mereka yang berjalan di depan. Kita yang lebih rohani gitu ya. Janganlah jadi orang yang malah menyuruh orang lain itu untuk diam. Jadilah orang yang membawa orang ini datang mendekat kepada Yesus. Ya, jangan malah sudahlah kamu sudah berusaha, ya udah mungkin sudah waktunya kamu tuh terima kenyataan. Ya sudah kamu tuh berdamai aja sama dirimu sendiri. Saudara, satu sisi itu membuat orang itu comforting gitu ya. Menghibur seolah-olah. Tapi itu membuat orang itu menyerah dengan kondisinya. Berdamai dengan diri sendiri itu satu hal. Membuat kita hari ini bisa tidak marah dengan Tuhan. Gitu ya. Kita bisa beradaptasi dengan kondisi kita sesaat. Tapi kita tahu di dalam Tuhan ada harapan untuk perubahan. Katakan amin. Saudara belajar dari Bartimeus ini atau orang buta ini. Miliki iman yang pantang menyerah. Kalau kita tahu itu adalah hak kita, kita akan klaim sampai kita dapat. Yesaya 53 menjelaskan bagaimana Tuhan itu membayar bukan hanya dosa kita, tapi juga sakit penyakit kita. Oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Yesus itu membayar penyakit kita, membayar kesembuhan kita demi kesembuhan kita itu dengan harga yang sangat mahal. Sangat mahal. Saudara, kalau Anda sudah membayar dengan sangat mahal untuk sesuatu yang anak Anda bisa nikmati, tapi ternyata anak Anda itu tidak tahu dan tidak menikmati apa yang sudah Anda bayar, maka Anda membayarnya sia-sia. Jangan jadikan pengorbanan Yesus itu sia-sia. Bagian kita adalah kita klaim sampai kita mendapatkannya. Kita tidak menyerah sampai kita mendapatkannya. Itulah iman. Ketika Yesus bertanya gitu ya, dikatakan setelah mendekat, Yesus tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kalau hari ini Yesus datang kepada Anda dan tanya pertanyaan yang sama, kira-kira apa jawaban Anda? Kalau hari ini Yesus datang kepada Anda dan tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kira-kira jawaban Anda apa? Coba renungkan. Apa yang benar-benar Anda butuhkan dari Yesus? Itu kayak kita dikasih cek kosong bukan? Tulis aja, kamu tuh butuh apa? Tuhan tanya, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Saudara, biar pertanyaan ini juga Tuhan offer kepada Anda siang hari ini. Apa yang kamu ingin Tuhan lakukan bagimu? Dapat pasangan hidup kah? Pekerjaan yang baru kah? Pemulihan rumah tangga kah? Anak-anak yang berbakti kah? Terobosan keuangan? Kesembuhan dari sakit penyakit? Apa yang engkau mau Tuhan lakukan bagimu? Ya, orang ini tahu jawabannya. Dia dengan tegas berkata, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Jawaban ini menjelaskan teriakannya dia sepanjang selama ini. Itu yang dia mau. Kesempatannya memang baru kali itu. Tapi itu pasti jeritan hatinya. Aku gak mau tinggal seperti ini terus. Aku mau ada perubahan di dalam kehidupanku. Begitu ada momentum, ada momen di mana Tuhan dia ketemu sama Yesus, dia tahu apa yang dia mau. Anda tahu nggak apa yang Anda mau? Atau jangan-jangan kalau Tuhan tanya sama Anda bingung mau apa ya? Saudara, minta sesuatu sama Tuhan dengan sungguh-sungguh sama seperti Bartimeus, sama seperti orang buta ini. Ya, dan Tuhan langsung menjawab ayat 42. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, luar biasa. Tuhan cuma bilang melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus bahkan gak melakukan apa-apa, dia katakan melihat imanmu, dia sudah punya iman.
Imannya dialah yang membuat dia berteriak. Gimana Yesus tahu dia punya iman? Ya dari teriakannya. Kalau dia nggak punya iman, dia nggak mungkin teriak dong. Nggak mungkin ketika suruh diam dia tambah keras. Iman itu nggak kelihatan, tapi bisa dilihat dari tindakan kita, dari bagaimana kita berdoa, dari bagaimana kita tuh cari Tuhan, bagaimana kita tuh pantang menyerah. Tuhan bilang imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman kita hanya butuh perkataan Tuhan. Ibadah yang pertama saya jelaskan bahwa iman dengan firman itu dua hal yang kita harus miliki. Tidak boleh dipisahkan. Kenapa? Karena tanpa perkataan Tuhan, iman itu ya nggak jadi apa-apa. Apa? Ketika si Bartimeus atau orang buta ini punya iman, kalau dia nggak ketemu Yesus, ya dia akan tetap buta. Kalau kita nggak punya perkataan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang kita bisa percayai? Iman kita akan menjadi sia-sia tanpa firman. Oleh sebab itu, tinggallah di dalam firman. Anda dan saya harus punya firman. Harus punya perkataan Tuhan di hidup ini. Setiap orang punya firman atau rema yang berbeda-beda. Sudahkah Anda membaca firman hari ini? Sudahkah Anda merenungkan firman hari ini? Apalagi zaman sekarang, firman itu gampang dicari di mana-mana. Anda bisa buka YouTube, Anda bisa pakai earphone sambil naik busway, Anda bisa dengerin firman sambil nyetir. Anda bisa lakukan dengan cara apapun bahkan kalau Anda mau. Kalau Anda tahu Anda butuh mujizat, mujizat itu kuncinya adalah iman dan firman, as simple as that. Tanpa perkataan Tuhan, tanpa firman, iman kita sia-sia karena apa yang kita percayai kalau nggak ada firman. Tapi firman tanpa iman juga sia-sia. Karena nggak akan jadi kenyataan, yang membuat jadi kenyataan adalah iman kita. Saudara, iman dan firman kita harus miliki dalam kehidupan ini. Katakan amin. Oleh sebab itu imannya Bartimeus ketika dia ketemu Yesus, Tuhan langsung tahu orang ini punya iman. Tuhan tinggal perintahkan melihatlah engkau. Makanya ayat 43 dikatakan dan seketika itu juga melihatlah ia. Wow, seketika itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat itu melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara, instant healing. Ya, instan. Imannya itu membuat perkataan Tuhan itu terjadi langsung seketika. Ya kita semua kepengennya gitu. Kita kepengen instant healing. Tapi kita juga harus tahu bahwa Tuhan itu punya berbagai cara untuk menyembuhkan kita. Kita buka di Markus pasal yang ke-8. Ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26 ini juga cerita Yesus menyembuhkan orang buta lainnya. Ya, kalau tadi adalah Bartimeus, yang ini enggak ada namanya sih, tapi ini orang yang berbeda. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida, ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Berarti belum benar-benar sembuh ya. Yesus meletakkan lagi, kata kuncinya adalah kata lagi. Meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Saudara, Tuhan bisa menyembuhkan dengan segala cara. Ya, hari ini firman Tuhan atau ayat-ayat yang saya ambil kebanyakan tentang instant healing atau ketika itu juga terjadi perubahan. Anak pegawai istana yang tadi pagi saya sampaikan juga waktu Yesus ngomong, saat itu juga di tempat yang jauh, ya 1 hari perjalanan jauhnya sembuh. Papanya pulang, anaknya sudah sembuh. Dia tanya sama pegawainya, sama hambanya, "Kapan anakku sembuh?" "Kemarin jam 1 siang." Kemudian dia ingat bahwa saat itulah kemarin jam 1 siang, itu Yesus berkata anakmu hidup. Instant healing, kesembuhan yang terjadi seketika itu juga. Tuhan bisa melakukannya lewat jarak jauh atau
lewat penumpangan tangan atau lewat kontak fisik juga bisa. Jadi jangan batasi Tuhan. Metode itu nomor 2 gitu ya. Kalau ditanya apa yang menyembuhkan orang buta? Apakah jamahan atau kontak fisik atau perkataan Yesus? Yang membuat mereka itu sembuh adalah iman orang itu. Dan juga ada Yesus di dalamnya. Entah Yesus menjamah nggak menjamah, tapi Yesus speak something, ya, disambut oleh iman dan itu terjadi. Saudara, Tuhan bisa menyembuhkan jarak dekat, jarak jauh, ya kan, kontak fisik maupun tidak kontak fisik. Tuhan juga bisa menyembuhkan lewat dokter dan obat-obatan. Oleh sebab itu kita juga perlu mensyukuri kalau kita itu juga bisa sembuh, bisa ke dokter, dapat obat, bisa bayar dan sebagainya. Itu juga cara Tuhan loh untuk menyembuhkan kita. Banyak cara. Makanya kalau kita ke dokter pun bahkan kalau mau operasi kita telepon doakan ya. Atau gak usah operasi lah, sakit apapun gitu ya. Ke dokter doakan ya. Karena kita juga tahu bahwa dokter juga kepanjangan tangan Tuhan tentunya. Dan bahkan kesembuhan pun harus dikonfirmasi oleh dokter. Supaya setiap kesaksian itu juga menjadi valid. Nah, cara Tuhan menyembuhkan itu bermacam-macam. Tadi sama Bartimeus instan langsung seketika itu juga. Tapi cerita di orang buta lainnya yang sama-sama buta ternyata progresif. Jadi kalau Anda mendoakan orang belum sembuh, nggak apa-apa. Kenapa? Yesus juga sama, ya kan? Nggak apa-apa, doakan lagi dan lagi dan lagi, is okay. Saudara, ada kesembuhan yang progresif. Kita buka lagi di Yohanes pasal yang ke-9. Ini juga Tuhan menyembuhkan orang buta lainnya. Yohanes 9 ayat yang pertama, judulnya orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Ayat 6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya kepada mata orang buta tadi. Nah, ini metodenya kan lebih aneh lagi. Tapi Tuhan itu bisa lakukan dengan segala cara, makanya jangan kotak Tuhan. Tuhan bisa melakukan dengan cara yang ajaib, cara yang kreatif, jarak jauh, jarak dekat, ya. Mau penumpangan tangan, enggak penumpangan tangan, mau pakai cara apapun Tuhan itu bisa lakukan. Ayat 7, dan berkata kepadanya, enggak langsung sembuh, masih disuruh pergi lagi. "Pergilah, basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek atau sudah bisa melihat. Kesembuhan itu bisa dilakukan dengan cara yang kreatif. Ini adalah contoh-contoh yang tadi orang-orang buta. Belum orang-orang lumpuh, belum yang lain. Saudara, jangan kotak Tuhan. Tuhan bisa lakukan dengan segala cara yang ajaib. Bagian kita adalah kita beriman, kita percaya, dan kita hidup di dalam firman. Amin. Ya, jadi ada 3 poin yang saya mau kita semua belajar lewat cerita ini. Yang pertama, jangan menyerah dengan kondisimu. Jangan menyerah. Hari ini kalau ada orang-orang yang sudah menyerah dan Anda merasa ya sudah hidup ini dijalani kayak sera-sera, whatever will be. Gak punya tujuan hidup lagi. Ya sudah, hari demi hari dilewati begitu saja. Entah apapun yang terjadi di masa lalu, entahkah karena engkau selalu sering gagal, hari ini punyalah pengharapan yang baru. Jangan menyerah dengan kondisimu. Masih ada kuasa perubahan yang Tuhan bisa berikan untuk mengubah hidupmu. Yang kedua, miliki iman yang pantang menyerah. Sekali punya iman itu yang bulat gitu ya. Punya iman itu yang gak gampang mau disuruh orang berhenti, mau ditegur, mau dicoba dibungkam. Saudara, semakin dihalangi semakin menjadi-jadi.
Dan Tuhan melihat kalau kita punya ekspresi demikian, itulah ekspresi iman kita. Bagaimana Tuhan bisa tahu kita punya iman? Ya lewat pantang menyerahnya itu loh. Miliki iman yang pantang menyerah. Jangan berhenti. Pray until something happen. Jangan berhenti sampai Anda terima apa yang Anda doakan. Kalau Anda tahu itu kehendak Tuhan. Kecuali kalau Anda berdoa salah ya. Untuk nafsu pribadi kata Yakobus. Untuk malah berdoa yang gak benar buat orang lain. Wah Tuhan berdoa supaya dia celaka ya. Itu Anda harus hapus. Itu gak mungkin dijawab Tuhan. Tapi kalau Anda tahu bahwa doa Anda itu adalah kehendak Tuhan. Anda jangan menyerah sampai itu terjadi dalam kehidupanmu. Karena Tuhan pasti memberikan apa yang menjadi hak saudara. Amin. Yang ketiga, jadilah kesaksian buat banyak orang. Ya, jadilah kesaksian buat banyak orang. Ketika orang ini disembuhkan, dikatakan, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Pernahkah Anda berandai-andai, kalau aku menang undian gitu ya, aku dapat uang 1 M, kira-kira aku mau lakukan apa ya? Coba diganti. Kalau hidupku ini berubah, kalau aku ini dijawab Tuhan, apa yang Anda mau lakukan untuk Tuhan? Ya, dan kesaksian Anda itu bukan hanya untuk diri Anda sendiri. Yohanes tadi dikatakan waktu ditanya, siapa sih yang salah? Dia atau orang tuanya? Kok sampai orang ini buta sejak lahirnya? Dan firman Allah katakan, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Jangan fokus karena ini, karena itu gitu ya. Alasan ini, alasan itu. Apapun penyebabnya. Hari ini kondisinya itu bisa diubah oleh Tuhan. Penyebab itu tidak mengubah apapun. Tapi firman Tuhan katakan bukan dia, juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Hari ini dalam kehidupan Anda, pekerjaan-pekerjaan Allah juga harus dinyatakan dalam kehidupanmu. Katakan amin. Dan pekerjaan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan Anda, itulah yang akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jadilah kesaksian bagi banyak orang lewat apa? Lewat kebaikan-kebaikan Tuhan yang dalam kehidupanmu. Bersaksi. Saudara di GMS apps Anda, di regional kita, itu ada satu apps Real Story namanya. Anda kalau punya kesaksian apapun yang Anda alami di dalam Tuhan, baik Anda mengalami kesembuhan, ataupun nanti ketika Anda mendoakan orang dan orang yang sembuh, saudara tulis kesaksian. Biar kesaksian itu bisa memberkati banyak orang, karena Tuhan tidak pernah membuat mujizat hanya sekedar supaya hidup kita jadi lebih baik. Tuhan itu enggak sekedar menolong Anda supaya hidup Anda jadi lebih baik. Itu bukan tujuan utamanya, itu efek sampingnya. Tapi tujuan utamanya adalah Tuhan itu melakukan mujizat bagi hidupmu. Supaya hidupmu jadi kesaksian. Dan pekerjaan Allah dinyatakan lewat hidupmu itu jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.